Bank BNI Makassar mengatakan melakukan tindak pidana Pendekatan perusahaan kami 50 miliar rupiah dari deposito. Hilangnya deposito nasabah dan pemalsuan bilia deposito nasabah. hukum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 BLK. Di sini kami akan membuat video tugas tentang kasus pemalsuan deposito BNI di tahun 2021 di Makassar. Sebelumnya perkenalkan, saya Sri Rahayu dan saya David Rizky Ramadan Lim. Saya Rahma Saputra. Oke, selamat menyaksikan. Oke, halo teman-teman. Pada video kali ini kami akan membahas salah satu kasus perbankan yang sempat menghebohkan Indonesia, yaitu kasus pemalsuan deposito Bank Negara Indonesia atau BNI tahun 2021 di Makassar. Nah, kasus ini menimbulkan kerugian besar dan menjadi pelajaran penting bagi masyarakat serta dunia perbankan. Baik Bu, selamat siang. Kami dari Bank BNI ada program khusus deposito cepat ya. Benarkah? Aman kan kalau di BNI? Tentu, soal saya pegawai bank langsung di sini soalnya. Karena percaya kepada oknum pegawai bank tersebut, nasabah akhirnya menyerahkan sejumlah uang untuk dibuatkan deposito. Kalau bunganya tinggi, lumayan juga ini untuk tabungan masa depan. Betul sekali, banyak nasabah yang ikut program ini. Prosesnya lama nggak? Enggak kok, saya akan bantu ntar. Ini bilir depositonya Bu, tolong disimpan baik-baik ya. Baik, terima kasih. Namun ternyata, biljet deposito tersebut diduga palsu dan tidak tercatat di sistem bank. Apa sih biljet deposito itu? Ketika kita melakukan deposito di bank, bank akan menerbitkan sebuah dokumen yang disebut biljet deposito. Biljet deposito berfungsi sebagai bukti bahwa kita telah menyimpan sejumlah dana dalam bentuk deposito berjangka pada bank tersebut. Di dalamnya tercantum informasi mengenai jumlah uang yang didepositokan, jangka waktu penyimpanan, suku bunga yang diberikan, serta kapan dana tersebut dapat dicairkan. Karena merupakan bukti kepemilikan, biljet deposito harus disimpan dengan baik dan biasanya diperlukan saat pencairan deposito pada saat jatuh tempo. Syukurlah uang aku aman di bank. Karena dokumen tersebut terlihat resmi, nasabah tidak menaruh rasa curiga sedikit pun. Permisi, saya ingin mencairkan deposito saya. Maaf Bu, data Ibu tidak ada di berkas kami. Kok bisa? Saya buatnya langsung dari pegawai bank. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa deposito tersebut merupakan hasil pemalsuan. Tidak mungkin, saya menyerahkan uangnya langsung. Baik Bu, tenang, kami akan memeriksanya kembali ya. Kalau memang palsu, bagaimana uang saya? Nah, kasus ini terjadi di Makassar pada tahun 2021. Nilai deposito yang dipermasalahkan mencapai miliaran rupiah. Nah, modus yang digunakan adalah membuat biljet deposito palsu yang menyerupai dokumen asli bank. Kasus ini menyebabkan kerugian besar bagi nasabah dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Setelah kasus terungkap, pihak bank melakukan investigasi internal untuk mencari pihak yang bertanggung jawab. Kami akan bekerja sama dengan pihak berwajib untuk menyelesaikan kasus ini. Ternyata korbannya bukan cuma saya. Masyarakat mulai khawatir terhadap keamanan transaksi perbankan setelah kasus ini viral. Tempat yang seharusnya menjadi tempat paling aman, malah menjadi tempat yang diragukan karena adanya masalah yang terjadi.
Saya jadi belajar untuk selalu memeriksa transaksi langsung dalam sistem resmi bank. Bank juga harus meningkatkan pengawasan agar kejadian ini tidak terulang lagi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat agar terhindar dari kasus serupa. Pastikan selalu meminta bukti transaksi resmi. Dan jangan mudah percaya pada penawaran yang tidak melalui prosedur resmi bank. Baik, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus pemalsuan deposito BNI di Makassar pada tahun 2021 merupakan salah satu kasus yang menjadi perhatian masyarakat karena melibatkan dana nasabah dalam jumlah yang sangat besar. Kasus ini bermula ketika sejumlah nasabah mengklaim memiliki deposito yang diterbitkan oleh BNI. Namun, setelah dilakukan pengecekan, deposito tersebut tidak tercatat dalam sistem resmi bank. Akibatnya, muncul dugaan bahwa biljet deposito yang dimiliki para nasabah merupakan dokumen palsu yang dibuat oleh pihak tertentu untuk meyakinkan korban bahwa dana mereka telah disimpan di bank. Deposito sendiri merupakan produk simpanan bank yang memiliki jangka waktu tertentu. Nasabah yang menempatkan dananya dalam deposito akan memperoleh bunga sesuai ketentuan yang berlaku. Karena dianggap aman dan memberikan keuntungan yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa, deposito sering dipilih oleh masyarakat untuk menyimpan dana dalam jumlah besar. Dalam kasus ini, kepercayaan nasabah dimanfaatkan oleh oknum yang menawarkan investasi atau deposito dengan proses yang terlihat resmi. Padahal, dana yang diserahkan tidak tercatat sebagaimana mestinya dalam sistem bank. Modus yang digunakan dalam kasus ini adalah pemalsuan biljet deposito. Seperti yang dijelaskan sebelumnya tentang pengertian biljet deposito. Setelah korban menerima dokumen yang tampak resmi, mereka yakin bahwa dana yang disimpan berada dalam pengelolaan bank. Namun, setelah jatuh tempo dan ingin dicairkan, ternyata data deposito tersebut tidak ditemukan dalam sistem. Dampak dari kasus ini sangat besar. Bagi nasabah, kerugian yang dialami tidak hanya berupa kehilangan dana, tetapi juga hilangnya rasa percaya terhadap lembaga keuangan. Sementara bagi bank, kasus ini dapat menurunkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Kepercayaan merupakan aset penting dalam dunia perbankan. Oleh karena itu, kasus seperti ini dapat memberikan dampak jangka panjang apabila tidak ditangani dengan baik. Dari sudut pandang manajemen dan pengendalian internal, kasus ini menunjukkan pentingnya sistem pengawasan yang efektif. Bank harus memastikan bahwa seluruh transaksi dilakukan sesuai prosedur dan dapat dipantau dengan baik. Selain itu, diperlukan audit internal yang rutin, pengawasan terhadap pegawai, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas operasional. Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini. Pertama, nasabah harus selalu melakukan transaksi melalui jalur resmi dan memastikan bahwa dana yang disetorkan telah tercatat dalam sistem bank. Kedua, nasabah perlu memeriksa keaslian dokumen yang diterima dan tidak mudah percaya terhadap penawaran yang menjanjikan keuntungan tidak wajar. Ketiga, lembaga perbankan harus terus meningkatkan sistem keamanan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kesimpulannya, kasus pemalsuan deposito BNI tahun 2021 di Makassar menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan penyalahgunaan kepercayaan dapat menimbulkan kerugian yang besar. Kasus ini menjadi pengingat bahwa transparansi, pengawasan, dan kepatuhan terhadap prosedur merupakan hal yang sangat penting dalam dunia perbankan.
Dengan adanya pembelajaran dari kasus ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih waspada dan lembaga perbankan dapat terus meningkatkan kualitas pengawasan serta perlindungan terhadap nasabah.